Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dalam pengembangan koperasi syariah. Nama kelompok yang pertama yaitu Novita Dwi Rahmawati, yang kedua Nur Rahmah, yang ketiga Nur Diana Saputri, yang keempat Okta Dwi Murdani, dan yang terakhir Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Rahmawati dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah dalam pengembangan koperasi syariah. Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sangat penting dan tidak boleh berhenti. Baik buruknya koperasi sangat ditentukan oleh adanya bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan sektor koperasi yang bersumber dari kemauan politik pemerintah dalam rangka menyusun struktur ekonomi kerakyatan berdasarkan keadilan sosial. Peran pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain yaitu memberikan bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan, atau melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi, serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Yang kedua, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Yang terakhir yaitu memberikan fasilitas berupa lebih cepat permodalan serta pengembangan jaringan usaha dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Diana Saputri dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu peran pemerintah sangat penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin. Dalam masalah ini, pemerintah membuat program yang disebut sebagai KUR, yaitu Kredit Usaha Rakyat, adalah kredit atau pembiayaan usaha mikro kecil menengah. Koperasi UMKMK dalam bentuk mempersembahkan modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas pinjaman untuk usaha produksi. Yang selanjutnya yaitu cara mengajukan kredit usaha rakyat. Yang pertama yaitu pelaku UMKM dan koperasi yang membutuhkan kredit usaha rakyat atau KUR menghubungi ke 6 bank yang dituju sebagai bank penyalur KUR kredit usaha rakyat. Yang kedua yaitu memenuhi persyaratan dokumentasi sesuai dengan ketentuan bank pelaksana. Yang ketiga, mengajukan surat permohonan kredit. Yang keempat, bank pelaksana akan melakukan penilaian kelayakan. Yang kelima, bank pelaksana berwenang memberikan persetujuan atau menolak permohonan kredit. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmah dari Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh konkret peningkatan model pembangunan koperasi. Contohnya, pemerintah memberikan program berupa kredit usaha rakyat atau KUR kepada koperasi dengan jaminan lembaga tersebut guna meningkatkan kemampuan modal koperasi melalui kredit-kredit yang diterima dari bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Dwi Murdani dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu aspek meningkatkan kinerja koperasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diprioritaskan pada pengelola koperasi, baik pendidikan dalam bidang manajemen operasional maupun manajemen keuangan. Contoh dari pendidikan dan pelatihan yaitu pemerintah memberikan pendidikan dan pelatihan koperasi dalam jangka panjang guna menghindari kelangkaan tenaga usahawan, tenaga keterampilan, dan tenaga administrasi. Hal tersebut agar tidak banyak
orang-orang yang terampil, menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh konkret peran pemerintah dalam koperasi. Peran pemerintah dalam koperasi ini sangatlah penting dan tidak boleh berhenti. Baik buruknya koperasi itu tergantung atau ditentukan oleh bantuan dan serta dukungan dari pemerintah dalam sektor koperasi. Seperti contoh dalam perkembangan organisasi dan tata laksana koperasi. Ini pemerintah memberikan pengembangan ke arah sistem manajemen dan organisasi yang di satu pihak dapat melakukan fungsi ekonomi perusahaan secara efektif, dan di lain pihak dapat pula merangsang partisipasi anggota dan memenuhi korelasi sebagai organisasi sosial. Alasannya agar mendorong perkembangan koperasi lebih besar serta meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya memberikan kemudahan kepada koperasi untuk memenuhi kebutuhan koperasi atas modal kerja. Sekian mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau tidak jelas, silahkan ditanyakan. Terima kasih.